Shin Tae-yong tersenyum lebar. Apakah Tej Dalinga siap jadi mesin gol baru timnas Indonesia? Rumor panas soal darah Indonesia dari penyerang Bolonya ini mencuri perhatian publik. Apakah ini awal dari kebangkitan timnas Garuda? Simak terus penjelasan berikut ini. PSSI bertemu Louis van Gaal, pelatih baru atau hanya sekedar direktur teknik? Spekulasi merebak. Louis van Gaal dirumorkan jadi target PSSI. Apakah ini untuk menggantikan Shin Tae-yong atau hanya mengisi peran teknis? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Indra Syafri panggil 34 pemain untuk TC Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2025. Matthew Baker naik kelas. Ole Romani resmi gabung Oxford United, Erick Thohir ungkap harapan besar untuk sang pemain. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong tersenyum lebar. Apakah Tej Dalinga siap jadi mesin gol baru timnas Indonesia? Rumor panas soal darah Indonesia dari penyerang Bolonya ini mencuri perhatian publik. Apakah ini awal dari kebangkitan timnas Garuda? Simak terus penjelasan berikut ini. Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan akan bahagia jika penyerang Bolonya Tej Dalinga ternyata memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Garuda. Sebuah penelusuran menarik dari akun Instagram @halfblowout_Indonesia di laman Archive NL mengungkapkan adanya nama Marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data Archive NL, ada nama Marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tej Dalinga? Tulis akun tersebut menimbulkan spekulasi besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, kabar bahwa Tej Dalinga memiliki darah Indonesia terus mengemuka. Jika kabar ini benar, tentu saja ini menjadi berita luar biasa. Terlebih jika Dalinga bersedia membela timnas Indonesia. Timnas Garuda memang membutuhkan penyerang berkualitas untuk menghadapi target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Tej Dalinga sendiri bukanlah pemain sembarangan. Bersama Bolonya musim ini, pemain bertinggi badan 190 cm itu telah mencetak 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. Perjalanan karier Tej Dalinga. Tej Dalinga memulai karier profesionalnya di klub Belanda FC Groningen pada 2019. Selama 2 musim 2019-2021, ia mencetak 12 gol dari 15 pertandingan, sebuah catatan impresif untuk pemain muda. Setelah itu pada musim panas 2021, Dalinga bergabung dengan SBV Excelsior, klub yang pernah dibela oleh Nathan Chuaon. Bersama Excelsior, ia menjelma menjadi mesin gol. Puncak karier Dalinga semakin cemerlang ketika ia membela Excelsior. Dari 44 pertandingan di semua kompetisi, Dalinga sukses mencetak 36 gol. Performa memukau ini membuat klub Prancis FC Toulouse memboyongnya pada musim panas 2022. Di Toulouse, Dalinga tampil luar biasa dengan mencetak 37 gol dari 86 pertandingan. Ketajamannya akhirnya menarik perhatian klub Serie A Bolonya yang merekrutnya pada musim panas 2024 dengan kontrak hingga 2028. Apakah ini pertanda bahwa Tej Dalinga akan menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia? Jika benar memiliki darah Indonesia dan bersedia membela skuad Garuda, tentu ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda optimis dengan peluang naturalisasi Tej Dalinga? Mari kita diskusikan bersama.
PSSI bertemu Louis van Gaal, pelatih baru atau hanya sekedar direktur teknik? Spekulasi merebak. Louis van Gaal dirumorkan jadi target PSSI. Apakah ini untuk menggantikan Shin Tae-yong atau hanya mengisi peran teknis? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Perwakilan PSSI dikabarkan akan menemui pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, di negaranya pada Februari 2025. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa berdasarkan informasi dari lingkaran dalam PSSI. Lantas, benarkah Louis van Gaal akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia? Rumor tentang pergantian pelatih timnas Indonesia memang sedang hangat diperbincangkan. Spekulasi ini semakin memanas setelah salah satu anggota Exco PSSI, Khairul Anwar, menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Ucapan tersebut seolah menjadi sinyal bahwa masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berada di ujung tanduk. Apakah benar Louis van Gaal akan menjadi pengganti Shin Tae-yong? Berdasarkan usia Louis van Gaal yang sudah mencapai 73 tahun, besar kemungkinan ia tidak akan menjadi pelatih, melainkan direktur teknik PSSI. Menurut informasi A1 yang saya terima dari lingkaran dalam PSSI, rencananya Februari, delegasi PSSI akan terbang ke Belanda. Namun, ini masih rencana dan bisa saja batal. Saya memiliki rekamannya jika nanti dibutuhkan dan diizinkan untuk diungkap Bung Harpa seperti dikutip dari channel YouTube-nya. Kabarnya perwakilan PSSI akan bertemu Louis van Gaal. Untuk apa? Nah, ini yang belum jelas. Apakah untuk menggantikan Shin Tae-yong atau menjadikannya direktur teknik PSSI? Rencananya ke arah itu, tambah Bung Harpa. Ia juga menegaskan kalau untuk menggantikan Shin Tae-yong kecil kemungkinannya. Louis van Gaal sudah berusia 73 tahun dan memiliki kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Saat ini ia menjabat sebagai konsultan di Ajax Amsterdam. Peluangnya menjadi pelatih sangat kecil, tetapi sebagai direktur teknik itu lebih masuk akal. Jika Louis van Gaal benar-benar ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI, apakah itu berarti posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tetap aman? Tidak ada jaminan. PSSI kabarnya akan memberikan pernyataan resmi terkait masa depan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025. Apakah Shin Tae-yong akan dipertahankan atau malah digantikan oleh pelatih kelas dunia seperti Massimiliano Allegri? Ini jelas menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Menurut Anda, apakah mendatangkan Louis van Gaal ke Indonesia adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan performa timnas? Atau sebaiknya Shin Tae-yong tetap diberi kepercayaan penuh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Indra Syafri panggil 34 pemain untuk TC Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2025. Matthew Baker naik kelas. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, telah mengumumkan daftar 34 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta pada bulan Januari 2025. Informasi ini dipastikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia yang dijuluki Garuda Nusantara akan menjalani TC pada 5 hingga 30 Januari 2025 sebagai persiapan menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di Cina. Timnas U20 Indonesia akan berada dalam grup yang cukup menantang bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini, Indra Syafri memilih pemain-pemain terbaik dengan beberapa wajah baru yang menarik perhatian.
Salah satu nama baru yang mencuri perhatian adalah Matthew Baker. Pemain muda yang sebelumnya tampil cemerlang di timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto ini kini mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke timnas U20. Pemain asal Melbourne City FC ini sudah menunjukkan performa gemilang di ajang AFF U16 2024 di Solo dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait, yang membuatnya layak mendapat kepercayaan dari Indra Syafri. Selain Matthew, ada juga nama baru yang dipanggil, yakni Timothy Baker yang saat ini membela Boro Ondara Eagles di Liga Australia. Timothy yang berposisi sebagai penyerang ini juga akan menjadi bagian dari skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di Piala Asia U20 2025. Meski ada beberapa wajah baru, Indra Syafri tetap mempercayakan sebagian besar pemain andalan yang berhasil membawa timnas U19 Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2024. Pemain-pemain seperti Kadek Arel, Tony Firmansyah, Donitri Pamungkas, Rizky Afrizal, dan Gala Pagano juga dipanggil untuk bergabung dalam TC kali ini. Dengan berbagai pemain berbakat dan sejumlah wajah baru yang siap bersaing, timnas U20 Indonesia tampaknya semakin siap menghadapi Piala Asia U20 2025. Apakah Anda optimis mereka bisa meraih hasil maksimal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oleh Romani resmi gabung Oxford United, Erick Thohir ungkap harapan besar untuk sang pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sambutan hangat setelah Ole Romani resmi bergabung dengan Oxford United, klub yang dimiliki bersama Anindya Bakri. Dalam unggahan Instagramnya, pada Erick Thohir menulis, "Tahun baru, klub baru, dan semangat baru untuk memberikan yang terbaik. Selamat datang dan selamat bergabung di Oxford United. Welcome, Ole." Pada hari yang sama, Oxford United mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah mengikat Ole Romani dengan kontrak jangka panjang. Klub yang bermain di Championship Divisi 2 Liga Inggris ini merasa optimis dengan penambahan pemain asal Indonesia tersebut. Ole Romani sendiri mengaku sangat senang dengan keputusan untuk bergabung dengan klub yang memiliki ambisi tinggi ini. "Saya sangat gembira dengan kepindahan ini dan saya tidak sabar untuk memulainya," ungkap pemain 24 tahun itu. "Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan klub dan saya tahu mereka sangat ambisius dan saya yakin rencana yang mereka miliki akan sangat cocok untuk saya." Sebagai penyerang, Ole Romani memiliki tekad untuk memberikan kontribusi besar bagi tim. Ia menambahkan, "Sebagai pemain, saya adalah penyerang yang suka memberikan kontribusi penting bagi tim. Jika saya tidak bisa mencetak gol, maka saya ingin memberikan umpan kepada orang lain dan saya merasa kreatif saat menguasai bola. Saya ingin masuk dan membantu tim memenangkan pertandingan, itu yang terpenting. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan semua pendukung di stadion." Ed Waldron, kepala operasional sepak bola Oxford United, mengungkapkan bahwa mereka telah memantau Ole Romani sepanjang musim dan merasa yakin dengan potensinya. "Kami telah mempelajari Ole sepanjang musim dan kami yakin ia adalah pemain berbakat yang masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Setelah melihat Eredivisie sebelumnya, kami telah menyaksikan Ole bermain pada beberapa kesempatan secara langsung dan kami yakin ia akan meningkatkan kualitas tim kami." Yang menarik, Ole Romani kini akan setim dengan sesama pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024. Meski begitu, Marcelino masih belum debut dan hanya sempat berada di bangku cadangan. Sambutan hangat dari Erick Thohir untuk Ole Romani tentu sangat menggembirakan bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Apa pendapat Anda tentang perjalanan karier Ole Romani dan Marcelino Ferdinand di Oxford United? Apakah mereka akan menjadi duet maut bagi tim? Tulis komentar Anda di bawah.